Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Maila dengan NIM 2213040079 atau dengan NIM akhiran 079. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Asuransi Syariah oleh dosen pengampu Ibu Dr. Eli Suryani. Di sini saya akan membahas mengenai materi akad-akad asuransi syariah, yaitu akad tabarwa, akad ta'awun, dan akad mubah. Langsung saja kepada pembahasannya. Asuransi syariah merupakan sistem pelindungan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan asuransi konvensional yang seringkali menerapkan ataupun yang seringkali mengandung unsur riba atau ketidakpastian atau gharar. Maka dari itu, akad asuransi syariah ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan untuk saling membantu antara sesama peserta. Terdapat 3 jenis akad pada asuransi syariah, yaitu yang pertama akad tabarwa. Akad tabarwa yaitu akad yang berbasis pada niat tolong-menolong, di mana para peserta menyetorkan sejumlah dana untuk membantu peserta lain yang sedang tertimpa musibah. Hal ini mencerminkan prinsip solidaritas dalam masyarakat. Yang kedua yaitu akad ta'awun. Akad ini menekankan pada prinsip kerjasama antar peserta, di mana para peserta melakukan dengan cara membayar premi untuk saling membantu sesama peserta ataupun untuk membantu satu sama lain dalam menghadapi risiko tertentu. Yang kemudian yaitu yang ketiga adalah akad mubah. Akad ini akad yang diizinkan dalam syariah, di mana para peserta diberikan kebebasan untuk menentukan syarat dan ketentuannya asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maka dari itu akad ini dibenarkan oleh syara. Dan juga akad ini fleksibilitas dalam pengelolaan risiko. Penjelasan lebih lanjut mengenai materi akad ini yaitu yang pertama akad tabarwa. Kata akad berasal dari bahasa Arab aqdu yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Dalam terminologi fikih, kata akad berarti pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul. Pernyataan melakukan perikatan dan qabul yang berarti pernyataan penerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat dan berpengaruh pada suatu perikatan itu. Sedangkan kata tabarwa berasal dari kata tabarru'a yatabarra'u tabarru'an, yang artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, dan derma. Orang yang menyumbangkan dananya disebut sebagai mutabarya atau dermawan. Tabarwa merupakan pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain, di mana hal ini terjadinya berpindahnya kepemilikan harta itu dari orang yang memberi kepada orang yang diberi. Dalam akad asuransi syariah, hal ini dibenarkan oleh syara karena dapat untuk melepaskan diri dari praktik gharar. Dengan demikian, akad tabarwa pada asuransi yaitu akad yang dilakukan dalam bentuk hibah yang bertujuan untuk kebajikan dan tolong-menolong antar sesama peserta, melainkan bukanlah untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarwa ini, peserta memberikan dana hibah untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah, di mana perusahaan hanya sebagai pengelola. Adapun landasan dari akad tabarwa ini tidak dijelaskan di dalam Al-Quran secara rinci, namun merujuk kepada hal kebajikan dan kebaikan
terdapat dalam firman Allah, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal berbuat dosa. Sesungguhnya Allah lebih berat siksaannya. Makanya pada ayat ini diterangkan bahwasannya dianjurkan kepada umat Islam untuk membantu antar sama umat muslim. Adapun jenis akad tabarwa yaitu terbagi kepada 3. Yang pertama, meminjamkan uang atau lending. Yang kedua, meminjamkan jasa. Dan yang ketiga, memberikan sesuatu atau giving something. Materi kedua yaitu mengenai akad ta'awun. Ta'awun dapat didefinisikan sebagai bantuan timbal balik dalam hal kebaikan ataupun kerjasama dalam hal kebaikan. Dari perspektif syariah, ta'awun ini sangatlah dilarang dalam hal urusan kejahatan ilegal ataupun kegiatan berbahaya lainnya. Maka dari itu ta'awun ini dapat merupakan bentuk tolong-menolong antara sesama umat Islam. Adapun keutamaan dari akad ta'awun ini yaitu yang pertama, memperoleh kedudukan yang tinggi dan memperoleh ridho dari Allah. Yang kedua, mempererat hubungan persaudaraan. Dan yang ketiga, mendapatkan kasih sayang dari orang lain karena sudah berbuat kebaikan. Materi ketiga mengenai akad mubah. Dalam konteks akad mubah adalah akad yang diperbolehkan karena telah memenuhi syarat sah menurut syariat dan tidak mengandung unsur haram ataupun makruh. Dalam akad ini dilakukan dengan ijab kabul yang jelas antara pihak-pihak yang cakap hukum dengan objek yang diperbolehkan dan memiliki manfaat menurut syariat. Maka dari itu, contoh dari akad mubah ini adalah seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad kerjasama yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Jadi akad mubah ini adalah akad yang diperbolehkan dalam Islam yang meliputi transaksi seperti jual beli dan sewa menyewa. Dalam praktiknya, akad mubah ini tidak dilarang, melainkan akad yang diperbolehkan menurut syariat. Namun dalam praktiknya fleksibelnya orang-orang lebih menggunakan akad tabarwa dan akad mudharabah karena mengandung unsur tolong-menolong dan kerjasama menurut syariat Islam. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.